Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah dari kelas SI1 semester 6. Di sini saya akan membuat aplikasi CRUD menggunakan Airtable yang bertemakan dengan tema pengolahan data penduduk. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pemrograman mobile. Langsung saja, di sini saya akan langsung mulai. Saya di sini membuka Kodular dan langsung saja klik Create Project. Saya di sini membuat nama projectnya yaitu data penduduk. Karena di sini saya ada judul juga, jadi saya buat sini data penduduk 2. Langsung saja saya finish, kemudian tunggu saja. Ini kita close saja. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan text box pada screen 1. Di sini saya memerlukan beberapa text box. Ada 3 yang saya perlukan. Langsung saja saya taruh ke layarnya, drag and drop. Kemudian di sini saya juga menambahkan horizontal arrangement. Saya buat elip vertikal menjadi center 2 dan weight-nya menjadi fill parent. Kemudian saya juga menambahkan button di sini di dalam horizontal arrangement. Di sini saya membutuhkan sekitar 4 button untuk bagian save, delete, dan lain sebagainya. Kemudian saya menambahkan list view untuk data yang sudah diupdate nanti di dalam list view ini. Kemudian saya fill parents, bagian height dan width-nya. Untuk di bagian teksnya, ukuran teksnya saya ubah menjadi 12. Di sini komponennya saya ubah dulu namanya satu persatu, yang mana yang pertama text box. Text box-nya ini yang pertama saya ubah komponennya namanya menjadi text nick. Saya rename. Yang kedua, text box yang kedua, di sini saya buat dulu untuk perintah ya, karena di sini saya tidak membuat keterangan apapun soal memasukkan nick, jadi saya buat di sini perintahnya masukkan nick. Kemudian untuk text box yang kedua, saya buat di sini teks nama untuk namanya. Kemudian di sini saya buat juga perintahnya untuk memasukkan nama di bagian hindnya. Kemudian untuk yang ketiga, saya di sini membuat alamat. Jadi saya buat di sini teks alamat. Untuk buttonnya saya buat di sini button pertama untuk save, dan button kedua untuk update, yang ketiga untuk delete untuk menghapusnya.
Kemudian di sini saya ubah teksnya menjadi delete. Lalu button yang keempat atau yang terakhir saya buat di sini cancel. Saya ubah juga teksnya cancel. Saya fill parents agar dia rapi. Kemudian saya di sini juga membuat notifikasinya. Saya buat notifiernya untuk sebuah notifikasi nanti dan saya buat sini spreadsheet-nya. Kemudian saya buka dulu Airtable. Ini tampilan Airtable-nya. Di sini saya sudah memasukkan beberapa nama yang supaya untuk saya masukkan nanti ke Airtable. Saya ubah dulu namanya, nama filenya menjadi data penduduk. Kemudian saya impor data penduduk, kemudian upload. Kita tunggu sampai impornya selesai. Impor, kemudian otomatis dia akan masuk ke Airtable. Kemudian untuk bagian Airtable datanya itu untuk key-nya saya mengambil dari sini, key API-nya. Key API. Kemudian saya kopas saja dan saya paste di bagian key API-nya. Kemudian saya kopas di bagian atas ini untuk base ID-nya. Untuk tabel nama, saya buat di sini di sheet 1 ini saya ubah dulu menjadi data saja. Kemudian saya kopas dan saya masukkan ke sini. Biasa tidak dikopas, bisa diklik juga, diketik juga. Kemudian kita beralih ke bagian blok. Di sini awalnya pertama-tama saya buat dulu bagian button save. Saya membutuhkan suatu kontrol if then dan is empty untuk bagian if-nya. Kemudian saya membuat tekniknya. Saya ambil di sini teknik enable. Bukan text enable, tapi teknik text. Kemudian untuk notifiernya, untuk notifikasinya, saya ambil di sini call notifier show alert notice. Untuk notice-nya di sini saya masukkan tag kosong lalu saya buat
notisnya masukkan nick. Saya request fokus. Di sini saya tambahkan if else if-nya dan saya akhiri dengan else. Kemudian di bagian is empty-nya saya kopas saja karena di sini saya akan membuat nama juga seperti yang di atas, itu nick, di bawah saya buat nama lalu alamat yang terakhir. Untuk di bagian notifikasinya, notifiernya di sini saya buat untuk nama, masukkan nama. Masukkan nama dan nick. Dan lalu selanjutnya saya kopas lagi. Saya kopas lagi di bagian request fokus. Saya masukkan juga request fokusnya untuk di bagian nama. Begitu juga dengan alamat. Saya duplicate saja. Saya masukkan. Di sini saya ganti menjadi alamat. Masukkan alamat untuk di bagian notis. Duplicate di bagian request fokusnya juga. Kemudian saya di sini memanggil notifier lagi ya dengan saya ambil di sini show progress dialog message title. Kita hapus dulu, ada sedikit kesalahan. Dekat. Untuk di bagian pesannya atau message-nya saya buat di sini tunggu sebentar. Untuk bagian title-nya sini saya buat juga loading dan kemudian saya tambahkan lagi create row, column names, values. Di sini saya tambahkan listnya yaitu make a list untuk bagian column names-nya dan values-nya. Saya tambahkan di sini saya duplikat saja teks kosong. Kemudian saya ubah menjadi namanya yaitu nick, nama dan alamat. Oh, di sini saya buat huruf besar saja semuanya ya. Nama dan alamat. Kemudian untuk saya tambahkan di bagian teks nick duplikat menjadi 3 karena di sini saya membuat nick, nama dan alamat. Kemudian saya membuat spreadsheet-nya, saya ambil spreadsheet-nya
dengan spreadsheet row created. Saya tambahkan math. Untuk respon code-nya saya masukkan get respon code. Dan saya buat di sini 200. Kemudian spreadsheet-nya saya panggil lagi, saya buat di sini get all rows. Dan call notifier dismiss progress dialog untuk bagian notifikasinya. Untuk di bagian notifier message-nya saya buat di sini perintahnya pertama gagal simpan. Apabila terjadi kesalahan, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk title-nya saya buat di sini info, dan untuk button text-nya saya buat OK. Lalu untuk saya duplikat di bagian get respon code-nya. Untuk di bagian installation lokalnya saya ubah di sini tadi tampung data. Lalu untuk replace all text-nya saya buat di sini respon konten. Di sini saya tinggal duplikat saja agar lebih mudah dan cepat. Dan selebihnya tinggal diedit saja. Ubah di sini nama setnya menjadi tampung data. Lalu di sini saya buat di bagian segmennya buka kurung kurawal. Di bagian tampung data tunya saya buat di sini split text dengan get tampung data, dan add-nya saya masukkan teks kosong. Kemudian
Saya buat di sini flash. Di bagian list saya tambahkan juga remove list, item list, index. Dan saya masukkan listnya get tampung data dan indeksnya 1. Untuk installed lokalnya saya buat di sini split. Kemudian untuk bagian splitnya saya masukkan get item. Saya tambahkan variabelnya dengan get in list view. Saya buat di sini get in list view. Untuk itemnya saya tambahkan get split. Untuk list view saya juga menambahkan list view 1 elemen tuh. Duplicate. Untuk prosedurnya di sini saya buat to default. Saya tambahkan button save dengan set button save enable to. Kita hapus dulu ini. Kita duplikat saja menjadi beberapa di bagian button set tadi. Untuk di sini perlu beberapa button di duplikat itu untuk button save, update, dan delete.
Untuk bagian button set saya buat true, untuk button update false, untuk button delete saya buat true juga. Untuk terakhirnya saya tambahkan juga set text need text to. Saya tambahkan pesan kosong, teks kosong di sini, saya duplikat. Ada nick, nama, dan alamat. Saya tambahkan juga prosedurnya, yaitu call default. Di sini saya kopas di bagian show message dialognya, di bagian call notifier, saya masukkan ke bawah bagian call default. Di sini saya masukkan pesannya atau message-nya, yaitu data berhasil disimpan. Untuk title-nya di sini saya buat info juga. Untuk screen 1 saya panggil di sini prosedur, yakni call default. Lalu kemudian saya tambahkan call spreadsheet-nya, get all rows, dan kontrol saya tambahkan di sini IntelliJ global name to. Saya masukkan button update. Saya tambahkan di sini di bagian IntelliJ local name-nya split. Untuk teksnya saya di sini buat list view selection index, dan untuk add-nya saya buat di sini teks kosong. Untuk set teknik teksturnya saya buat sini replace all text segment replacement. Untuk replace all textnya saya masukkan select list item list dan get nama, kemudian index yang saya buat 1. Saya buat di sini segmennya yaitu nick, dan replacementnya saya buat di sini
kosong. Lalu saya rapikan dulu agar lebih enak mandangnya. Kemudian di sini saya lupa mengganti teknik dan namanya. Lalu di sini saya juga kurang ya tadi menambahkan beberapa teksnya. Di sini saya buat di sini nama dan alamat. Kemudian selanjutnya saya ubah di sini indeksnya untuk bagian nick 1, nama 2, alamat 3. Untuk intelligence globalnya di sini bukan memakai. Untuk intelligence globalnya di sini saya duplikat. Ini bukan memakai nama name tapi index. Lalu saya masukkan list view. Tulis view selection index. Kemudian saya tambahkan button update. Di sini saya membuat button update-nya dulu. Kita copy di bagian notifier-nya, notifikasinya, yaitu di bagian message-nya, tunggu sebentar dan loading. Kita tambahkan juga spreadsheet-nya. Ini kita naikkan dulu agar lebih rapi. Kemudian saya tambahkan di sini di bagian columns name-nya. Saya tambahkan di sini make a list atau nick, nama, dan alamat. Begitu juga dengan values-nya, saya tambahkan di sini teks nick, teks nama, dan teks alamat. Lalu untuk bagian row number-nya, saya dibuat di sini get global index. Saya hapus itu tadi karena saya salah duplikat. Yang harusnya saya duplikat tadi yang lengkap ya, if then else-nya.
Kemudian untuk message di bagian spreadsheet satunya, saya ubah menjadi gagal update. Dan saya tambahkan di sini juga button delete. Tadi kan button save dan button update sudah ada, maka di sini saya buat button delete-nya. Notifikasinya saya buat tunggu sebentar dan loading. Untuk apabila mendelete nanti maka akan tampil tulisan seperti berikut. Lalu saya tambahkan juga calls spreadsheet-nya. Variabel saya masukkan get global index. Di bagian raw number. Sama seperti spreadsheet 1 tadi, saya di sini saya duplikat lagi di bagian if dan else-nya. Saya buat di sini perintahnya gagal delete. Dan yang terakhir di sini saya membuat button cancel. Untuk saya buat prosedur di sini call default. Untuk input type-nya saya buat di sini number 5. Kemudian untuk bagian teknik saya tambahkan teknik. Saya tambahkan di sini set techniques enable saja di bagian default. Saya duplikat, saya buat true, lalu saya juga tambahkan di bagian list view-nya set technique enable tadi. Saya buat di sini false. Kemudian untuk teks namanya saya buat di sini saya tambahkan request fokus. Di bagian blognya itu sudah selesai. Kita lihat di bagian Airtable. Di sini di bagian screen-nya tadi saya lupa. Saya buat di sini di bagian screen-nya namanya yaitu data penduduk. Kemudian di sini saya tes, yaitu klik text dan connect to companion. Saya di sini buat dari HP. Kita tunggu.
Nah, maka tampilannya seperti ini. Tinggal langsung saja kita isi dengan nick, nama, dan alamatnya. Di sini saya save lalu update. Nah, di sini data berhasil disimpan kata dia. Lalu akan muncul nama seperti di bawah ini karena itu sudah kita masukkan juga di Airtable tadi. Kemudian di sini saya tambahkan juga NIM dan namanya, lalu saya delete. Maka dia tidak akan masuk. Kemudian apabila saya klik cancel, dia juga akan terhapus, akan tercancel. Bukan terhapus dari list yang di bawah, tapi dia tercancel. Saya buat lagi di sini dengan nama Gani, alamatnya saya buat, kemudian saya save. Sampai di sini sampai di sini videonya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.